Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan atas apa yang kita pelajari hari ini. Itu kita akan membahas tentang beberapa karya-karya ulama, baik dalam prosa maupun puisi. Karena ini menjadi bagian dari bagian naskah kita. Itu mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya dan mendapatkan keberkahan. Ada dunia walaupun nafisah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana walwalidina amin. Sebelumnya saya akan share dulu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang studi naskah prosa ataupun puisi. Nah, apa yang disebut naskah prosa itu? Ini saya kutip dari Wikipedia. Prosa itu adalah jenis karangan yang memang beda dengan puisi karena variasi ritmenya ini lebih besar. Jadi prosa ini diambil kata dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Kemudian prosa ini menjadi tulisan lepas, menjadi tulisan ilmiah yang bisa digunakan dari surat kabar, majalah, novel, ensiklopedia atau surat atau media lainnya. Beda dengan puisi. Nah, prosa itu dibagi dua, prosa lama dan prosa baru. Prosa lama itu dulu belum terpengaruh oleh budaya dari barat, masih lokal jenius. Kemudian kalau prosa baru ini sudah ada pengaruh. Itu prosa yang karangan bebas tanpa aturan apapun. Nah, tapi dalam belakangan digunakan kemudian istilah-istilah tulisan ilmiah yang bisa dimasukkan kategori prosa itu sendiri. Ya, coba kita lihat fokus kepada peninggalan warisan para ulama kita terkait dengan pemikiran-pemikiran beliau-beliau. Di antaranya ini kalau kita belajar studi naskah tentang hukum keluarga, ada satu manuskrip penting di Nusantara yang diwarisi oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani atau yang dikenal dengan Syekh Daud Al-Fatani yang berjudul Idohul Bab di Muridin Biswa. Nah, ini kitab ini sudah ditahqiq oleh Pak Dr. Harapan Dahri, mantan rektor kita dulu. Sekarang beliau aktif menjadi pengajar di College University Ugama Banda Sri Begawan, UPSD. Nah, ini adalah kitab yang amat penting, menjadi panduan tutorial bagi para calon-calon pengantin, karena ini menjadi lebih mudah karena bahasanya bahasa Melayu, Arab Melayu. Nah, di dalam salah satu isinya, di sini saya kutipkan di bagian pertama ya. Babu fi fadha'il nikah wa fi man yustahabbu lahu wa man yustahab fi fil mankuha wa fi mustahab nikah. Di, yang ini masih dalam bahasa Arab, yang ini sudah menggunakan bahasa Melayu. Ini suatu bab
pada menyatakan beberapa kelebihan berkahwin, dan pada mereka yang sunnah bagiannya berkahwin, dan barang yang sunnah pada perempuan yang dikahwinkan, dan pada menyatakan beberapa sunnah berkahwin. Jadi bab ini menjelaskan tentang sunnah-sunnah kawin, menikah bagi laki-laki atau perempuan. Nah, ini ada dasarnya di sini mengutip firman Allah, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Maka menikahlah, fankihu maka menikahlah olehmu barang yang baik bagimu perempuan dua atau tiga dan empat. Ini terjemahan bahasa lainnya. Kemudian di bagian yang lain ada dalilnya, dan lagi firman-Nya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mereka itu yang berkata, hai Tuhan kami, berilah olehmu bagi kami daripada beberapa istri dan segala zuriyah kami yang menetapkan mata. Ini adalah bagian dari kitab manuskrip karangan Syekh Daud Al-Fatani. Ini tersimpan di Perpustakaan Nasional. Nah, berikutnya coba kita lihat juga terkait dengan studi naskah tarbiyah. Nah, saya ambil sampel di sini adalah karya dari Hikayat Wasiat Lukman Hakim. Nah, ini oleh Liu Yongfang dalam bukunya yang berjudul Sejarah Kesusastraan Melayu. Ini termasuk dalam jenis sastra kitab. Jadi sastra kitab itu menurut Tolkien yang dikutip oleh Fang tadi, itu adalah kajian di dalamnya berupa Al-Quran, tafsir, tajwid, arkanul Islam, din, fikih, ilmu sufi, tasawuf, tarekat, zikir, rawatib, doa, jimat, risalah, wasiat, dan kitab putih, obat-obatan atau jam-jam. Jadi peninggalan berupa karya-karya ulama kita tidak hanya berupa kajian keagamaan, ada juga yang lain-lainnya, termasuk diantaranya adalah kajian falakiyah, perbintangan, karena waktu itu digunakan untuk berlayar dan juga bercocok tanam. Nah, jadi ada juga ilmu tentang bercocok tanam, tentang kuliner juga ada. Nah, tetapi ini di kategori yang tadi disebutkan itu, yang disebut sastra kitab, ya hanya ini. Nah, saya tertarik dengan kitab Hikayat Lukman Hakim ini karena memang hanya satu kitab tunggal, tidak ada naskah lain. Setelah saya search juga di beberapa katalog yang online maupun yang berupa buku itu tidak ada. Jadi terkait dengan ini maka ada istilah sekarang ini pendidikan karakter. Nah, ini adalah Hikayat Wasiat Lukman Hakim adalah bagian dari kearifan lokal tentang pengetahuan perilaku, karakter atau akhlak. Jadi memang selama ini dianggap ini adalah orang Barat ya. Padahal di Islam sendiri sudah menggunakan itu. Bahkan Nabi diutus innama bu'itsu liutammima akhlak. Nabi diutus untuk menggunakan akhlak. Begitupun di dalam kitab Hikayat Wasiat Lukman Hakim ini kan ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran kan tokoh Lukman Hakim ini tokoh kalau dijelaskan di dalam naskah ini bisa dikatakan sebagai tokoh yang pendeta atau nabi. Nah, tapi tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul itu. Nah, ini menasihati kepada anak-anaknya. Jadi ini kitab ini bercerita tentang nasihat-nasihat Lukman Hakim kepada anak-anak. Dan saya kutipkan bagian di sini, yaitu di bagian terakhir ya.
4 perkara tanda isi neraka. Pertama, segala raja-raja yang mengambil hak sekalian rakyatnya tiada dengan sebenarnya dan menghukumkan dengan gagahnya atas segala rakyatnya. Yang kedua, raja yang alpakan negerinya dan rakyatnya dan tiada memeliharakan rakyatnya. Yang ketiga, orang yang berbuat fitnah sana sini pada sama manusia. Ini kayak sekarang ini banyak sekali hoax ini tujuannya untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Nah, ini sudah diperingatkan di dalam kitab ini. Yang keempat, orang yang tidak ingat akan dirinya alpakan mautnya, yakni dan matinya dan daripada taubatnya. Jadi orang yang tahunya dunia saja seakan-akan dia tidak akan menghadapi dunia setelahnya, itu harus taubat. Ini ada nilai-nilai moral yang diajarkan di dalam hidayat Luqman Hakim ini, yaitu seorang pemimpin harus mengerti tentang orang-orang yang dipimpinnya. Itu pula sesama manusia kita saling bersaudara, tidak saling fitnah, dan juga kita ingat diri kita akan nasib kehidupan setelah ini. Nah, jadi harus taubat. Kita ini diingatkan di dalam kitab naskah hidayat Luqman Hakim ini. Nah, kemudian beranjak kepada puisi. Jadi puisi adalah karangan yang berangkat, ada mementingkan sajak, irama, suku, suku kata dan pilihan kata. Jadi perkataan puisi itu asalnya dari bahasa Belanda, puisi. Nah, dan sedangkan bahasa Inggris puisi. Nah, ini menurut Anas saja. Jadi puisi lama hidup sebagai sastra lisan dan ini merupakan bagian besar dari sastra rakyat yang diwariskan dari mulut ke mulut. Nah, ciri-ciri puisi itu terdiri dalamnya ada unsur sajak atau kesamaan suku kata dan bilangan perkataan di akhirnya. Nah, ini ciri khas puisi itu. Nah, di antara jenis-jenisnya ada teka-teki, mantra, jampi, serapak, bahasa, pantun, syair, rindam, dan sloka. Nah, teka-teki. Nah, ini juga sering kalau di Filipina itu ada tokoh namanya Jarjit ya. Itu sering sekali berpantun. Jadi teka-teki ini berasal dari bahasa Sanskrit terka, mencoba, mencari. Jadi biasanya teka-teki ini berdasarkan pada sajak dan asonansi atau persamaan bunyi ujung. Nah, menurut Andre Bird, bentuk asli puisi lama ini dari Toraja. Karena pada waktu itu digunakan sebagai tebak-tebakan ketika menjalani ritual cara bertani mereka disesuaikan dengan musim padi. Jadi tebakan dan teka-teki ini diyakini bakal mempercepat dan membuat bagus hasil padi mereka. Jadi mengeluarkan makna yang tepat pada tebakan itu berarti seperti mengeluarkan buah padi dari batangnya, kemudian teka-teki berubah menjadi adat, belakangan menjadi adat, pengisi waktu dan alat permainan. Ini menurut penelitiannya Adrian dan Smith. Nah, kemudian jenis mantra, jampi atau serape. Jadi mantra dan jampi dan serape ini biasanya digunakan oleh dukun. Ini untuk menarik perhatian. Jadi memang biasanya ada semacam mantra-mantra yang diucapkan untuk menyembuhkan pada seseorang. Jadi dulu masih ada unsur tingginya. Kemudian setelah ada masuk Islam di Nusantara diganti kalimat-kalimat ini dengan kalimat-kalimat yang berbau agama Islam. Nah, bentuk keindahan susunan katanya dan persamaan bunyi yang ada ujungnya, ada kalanya memang seragam dan ada kalanya berselang-seling. Jadi pada zaman animisme bentuk ini amat banyak. Karena pawang dan dukun memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Jadi mereka menjadi pemimpin bagi warganya. Jadi dukun bukan saja menjadi pembasmi penyakit atau wabah, penjauhan tuh setan atau pemuja penuh, tapi juga dukun dapat menggunakan ini untuk hal-hal yang buruk. Ini ada yang buruk juga, yang nyantet, yang kasih.
Pada zaman pengaruh Hindu, mantra dan jampian serapa itu disusupi nama-nama dewa-dewa Hindu, seperti Batara Guru, Wisnu, Batara, Kawa, Sri Rama, dan lain-lain. Sedangkan pada zaman Islam diganti dengan nama-nama Allah, Muhammad, Nabi Muhammad, Ali. Ini Ali ada dua makna ini. Ali maksudnya Sayyidina Ali atau Ali Muhammad Hanafiyah, yang menjadi tokoh sangat monumental yang mengalahkan keluarga Yazid bin Muawiyah. Nah, kemudian pengkajian mengenai bentuk puisi nama ini dapat menggolongkan kita memahami kontekstual masyarakat lama ketika itu. Jadi kita bisa melihat melalui kata-kata mantra atau jampi atau serapat tadi. Kemudian berlanjut kepada jenis puisi peribahasa. Finster dan Wilkinson ini sarjana barat yang banyak mengagumi tentang peribahasa-peribahasa Melayu. Dan memang ini peribahasa digunakan alih-alih untuk menasihati anak-anak muda ketika itu. Jadi ini sangat erat sekali penggunaan maknanya, sangat padat dan juga syarat isinya, nilainya. Jadi bahasa ini dulu memainkan peranan yang amat penting dalam sastra rakyat. Jadi disampaikan secara lisan dari satu turun ke generasi berikutnya. Jadi indikasinya ini adalah bunyi perkataan dan susunannya itu bukan hanya sekedar kata. Jadi pemakaian peribahasa bukan saja merupakan satu kebijaksanaan, tapi juga pengetahuan mengenainya dapat membawa kita kepada memahami corak pikiran, asas, tindakan, kesukaan, dan perkara yang dibenci oleh masyarakat kami. Nah, jadi peribahasa membunyikan kata-kata kasar seperti sindiran dan kekasaran yang diselimuti, kata-kata halus. Contohnya, siapa makan cabai, dialah yang merasa pedas. Jadi siapa yang berbuat, dia akan menerima tanggung jawab akibatnya. Air tenang jangan disangka tiada buayanya. Nah, itu juga semacam nasihat-nasihat yang sederhana sebetulnya. Jadi dalam masyarakat yang tidak biasa dengan alat-alat untuk menentukan waktu, mereka berpegang pada cara-cara tertentu. Misalnya untuk mengatakan lama waktu itu mereka dalam perjalanan ya dengan menggunakan istilah-istilah peribahasa tadi. Sepenanak nasi sampai nunggu nasinya tanak, lempar batu sampai batu jauh lempar, matahari segala matahari terkenal, 2 bulan purnama, itu menunjukkan istilah-istilah waktu, tidak jam 12, jam 13, bukan. Jadi dulu menggunakan istilah-istilah. Kemudian pantun ini yang jadi ini adalah ragam puisi yang hidup di kalangan masyarakat lain. Ciri pantun itu ada sajak dan berirama, pilihan suku kata dan perkataannya juga ada pas ini sama. Jadi pantun ini memang telah hidup lama dalam masyarakat Melayu. Sebelum orang Melayu bisa menulis dan dibaca, ini sudah berpantun. Dan kalau di Betawi ini sekarang hanya digunakan saat untuk pernikahan, pantun dari calon mempelai pria maupun wanita. Orang lain menciptakan pantun itu untuk melahirkan berbagai bentuk perasaan. Ini suatu seni yang sangat indah. Jadi menggunakan pantun berkasihan untuk memberi nasihat, suka-suka atau menghibur, menceritakan, menyindir dan atau juga rasa sedih. Pantun berasal dari bahasa Sanskrit yang artinya bicara atau aturan yang sah. Dalam buku sastra lama Melayu, pantun ini diartikan seperti atau seumpama. Misalnya dalam hikayat Hang Tuah itu seperti pantun Melayu yang kata-katanya pagar makan padi. Pantun juga kadang-kadang membawa maksud sebagai atau seumpama.
Ini atau ada istilah tuan sepantun kilat cermin. Dalam bahasa Sunda, pantun ini berasal dari kata akar tun, tun. Dalam bahasa Tagalog, tonton. Berarti maknanya secara teratur. Dan dalam bahasa Jawa kuno, matuntunan. Berarti ini memimpin. Dalam sejarah Melayu dan hikayat tadi, pantun ini digunakan untuk mencemooh, mengatakan secara halus, menyindir secara halus. Kemudian ada berikutnya adalah syair. Syair ini adalah istilah Islam. Jadi dari bahasa Arab, syair, kemudian menjadi syair. Maksudnya adalah perasaan dan pengenalan dengan jalan panca indera. Karena karangan syair ini membangkitkan perasaan dan pengalaman yang terasa mengisi gambaran yang indah. Dalam pengertian orang Melayu, syair itu ialah karangan yang berangkat yang terdiri dari 4 baris atau 2 baris dengan persamaan bunyi pada ujung tiap-tiap barisnya. Syair selain sebuah cerita juga dihiasi dengan kata-kata yang indah dan kerap kali dengan perkataan-perkataan Arab yang sukar dipahami. Ada syair di Banjar yang sangat terkenal, judul syair pengantin. Syair pengantin itu menasihati calon-calon pengantin. Itu bisa kita lihat di YouTube sudah dicantumkan. Nah, syair yang tertua itu tertulis diabadikan dalam satu batu nisan yang bertarikh 1385 Masehi atau bertepatan dengan 789 Hijriah. Ini prasasti Minyetujo, Aceh, dekat dengan Sungai Pasai dan Sungai Jambu Air. Tulisan syair ini dalam campuran bahasa Melayu, Sumatera kuno, Sanskrit, Arab, jadi campuran. Nah, walaupun syair itu terdiri dari 4 baris rangkap syair, tidak dapat berdiri sendiri. Tiap rangkap syair ini hanya berupa bagian kecil dari suatu cerita atau kisah tertentu. Ada kalanya karena kepentingan irama, suatu baris itu ditambah tanpa membawa makna tertentu. Biasanya bilangan perkataan dalam setiap syair terdiri dari 4 perkataan dan antara 8 hingga 12 suku kata. Jadi ujung setiap baris dalam serang syair itu ada bunyinya, syair rimanya A atau A B atau B. Nah itu bisa dilihat. Nah gurindam itu sangat terkenal sekali juga untuk menasihati. Nah, ini berasal dari bahasa Tamil. Bahasa gurindam ini padat, bernas, dan isinya lebih cenderung kepada soal yang berupa nyanyian, kelakar, sendang gurau, sindir menyinyir dengan tujuan menggelikan hati. Nah, gurindam terdiri dari 2 baris. 2 baris itu biasanya membentuk sebuah kalimat majemuk. Baris pertama itu menyebut sebab dan baris kedua menyebut akibat. Jadi rumus sajaknya AA. Tiap baris terdiri dari 10 hingga 14 suku kata. Dan ini kita pernah mendengar Gurindam 12, ini karyanya Raja Ali Haji di Pulau Penyengat ya. Itu sangat terkenal sekali nasihat-nasihat keagamaannya dengan Gurindam. Nah, berikutnya adalah sloka. Sloka berasal dari bahasa Sanskrit. Nah, ini bentuknya dalam kitab-kitab tua India, Mahabharata dan Ramayana ini mempunyai sajak yang sederhana, terdiri dari 4 perkataan dan 8 suku kata pada tiap-tiap baris. Jadi sloka kerap kali digunakan sebagai nasihat dan ibarat. Bahasanya kerap kali sederhana dan penuh dengan sindiran yang tajam dan dalam dan biasanya mengejek. Sloka bisa juga mengandung perasaan iba, rawan, sedih, senang, khayal, dan angan-angan. Mengikuti jenis sloka itu. Sloka ini terdiri dari 4 baris dan bersajak seperti syair tadi. Contoh yang paling populer adalah sloka Pak Kaduk. Aduh makan Pak Kaduk, ayamnya menangkapku tergadai. Itu menceritakan tentang seorang Pak Kaduk yang suka menyambung ayam, tapi
Akhirnya gara-gara pertaruhannya dengan Sultan kalah, sehingga kampungnya dan istrinya bahkan disita oleh Sultan. Nah, nanti di dalam bagian terakhir di deskripsi video ini akan saya tampilkan link YouTube-nya, dan juga ada beberapa terkait dengan studi naskah daripada yang terkait dengan uh, tiga fakultas, tarbiyah, syariah maupun dakwah. Baik, saya akhiri pertemuan ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.